gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, kira-kira eh, kegiatan hari ini ngapain aja gitu? Tahfidz Al-Quran. Oh, habis tahfidz gitu. Nah, kira-kira nih tadi tahfidznya gimana? Fokus gak? Alhamdulillah lumayan fokus. Setoran berapa ayat nih tadi gitu? Kalau boleh 3 tahu. lembar. 3 lembar? Oke, alhamdulillah bagus gitu ya. 3 lembar. Nah, kira-kira nih setelah kita kan kemarin udah melakukan sesi konseling yang pertama ya. Nah sekarang saya ucapkan terima kasih gitu ya karena kamu sudah berkenan melaksanakan sesi konseling yang kedua gitu. Nah kira-kira nih kemarin kan kita udah membahas tentang tugas gitu ya, apa yang akan kamu kerjakan dalam 1 minggu kemarin gitu. Nah kira-kira nih masih ingat gak apa tugasnya? Masih Apa? membantu orang lain. Oke, membantu orang lain. Nah kira-kira setelah kemarin kita konseling ya, kamu mengajukan tugas kepada saya itu membantu orang lain supaya motivasi belajar kamu itu meningkat gitu ya, dan fokus kamu lebih tinggi lagi. Nah kira-kira setelah kamu melaksanakan itu, kamu ada perubahan hal yang positif gak setelah melakukan sesi konseling dari kemarin? Ada lebih semangat belajar dan lebih fokus. Lebih semangat belajar dan lebih fokus. Semangat belajar seperti apa kalau boleh tahu? Mengajak teman-teman yang tidak bersemangat belajar untuk bersemangat. Oke, berarti kamu mengajak teman kamu untuk lebih semangat lagi supaya kamu juga lebih semangat untuk belajar gitu ya. Nah, kira-kira nih tugasnya dikerjain nggak? Kerjain sedikit-sedikit. Oke, sedikit-sedikit. Kira-kira nih dalam 1 minggu kemarin gitu, dalam 1 minggu kamu ngerjain tugas itu berapa kali? 2 hari. 2 hari. Oke, nah kalau boleh tahu nih kenapa dalam 1 minggu itu kamu hanya mengerjakan 2 hari? Apakah ada kendala atau hambatan dalam pengerjaannya? Tidak ada. Lupa. Oke, lupa. Nah, gimana nih, kamu udah tenang belum? Duduknya udah nyaman belum? Soalnya saya lihat gitu kamu masih cemas gitu ya, kamu masih banyak menggerak-gerakkan tangan kamu gitu. Kira-kira nih kamu udah santai belum? Udah rileks belum? Sedikit. Oke, sedikit. Nah kira-kira nih yang buat kamu bisa lebih santai lagi, lebih rileks lagi, kira-kira apa? Boleh tarik nafas dulu mungkin? Oke, boleh tarik nafas dulu lalu hembuskan sedikit-sedikit. Oke, boleh tarik nafas lagi lalu hembuskan. Oke, nah kira-kira nih ada kendala nggak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau boleh tahu tuh kenapa kamu nggak mengerjakan tugas tersebut dalam 1 minggu ini? Kenapa kamu cuma mengerjakan hanya 2 hari gitu? Karena sebelum-sebelumnya lupa. Oke, berarti lupa gitu ya. Oke, nah kira-kira nih setelah kamu melakukan konseling kemarin, terus kamu udah tadi ya bilang ada perubahan di dalam diri kamu gitu ya. Nah kira-kira sekarang kamu ada di skala berapa? Sekarang berada di skala 7. Oke, ada di skala 7. Nah saya catat gitu ya, minggu kemarin itu kamu ada di skala 6. Nah sekarang kamu berada di skala 7. Nah kira-kira nih skala 7 itu seperti apa? Saya menjadi lebih semangat dalam belajar dan dapat mudah memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Oke, kamu sudah semangat belajar dan mudah memahami pelajaran yang diberikan oleh guru gitu ya. Nah kira-kira nih supaya kamu bisa apa sih, kenapa gitu kamu kok bisa gitu ya meningkatkan yang tadinya skalanya 6 gitu sekarang ke skala 7 gitu ya. Nah kira-kira itu apa yang kamu lakukan gitu? Yang perlu kamu lakukan itu seperti apa? Hanya meminta motivasi kepada orang lain dan guru-guru. Oke, berarti dalam 1 minggu kemarin ya kamu meminta motivasi kepada guru kamu dan teman kamu gitu supaya kamu lebih semangat lagi gitu ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan diumpamakan gitu ya, buku ini itu adalah buku kehidupan kamu gitu yang di dalamnya itu kehidupan kamu gitu ya. Nah
dan di dalamnya itu ada masa-masa kesuksesan kamu gitu ya. Nah, saya ingin sebelumnya nih, kalau misalkan kamu lagi banyak masalah gitu, biasanya kamu lebih suka ke tempatnya seperti apa? Yang tidak banyak dikunjungi oleh orang-orang. Oke, yang tidak banyak dikunjungi oleh orang-orang. Nah, kira-kira tempat apa? Tempat yang paling sepi. Tempat yang paling sepi seperti apa? Seperti dalam ruangan yang kosong. Oke, ke dalam ruangan yang kosong. Nah, saya ingin kamu menutup mata kamu ya, dan kamu mendengarkan instruksi dari saya atau perkataan saya, boleh? Oke. Sekarang kamu menutup mata kamu. Oke. Saya ingin kamu lebih fokus, lebih rileks. Sekarang boleh kamu tarik nafas terlebih dahulu. Lalu hembuskan sedikit-sedikit. Tarik nafas kembali. Merasakan ada udara yang masuk dalam hidung kamu, dan lalu hembuskan. Oke, tarik nafas kembali, rasakan ada yang masuk udara ke dalam hidung kamu, lalu hembuskan dan rasakan ada yang keluar udara dari hidung kamu. Oke. Sekarang jika seandainya buku yang tadi saya tunjukkan, yang sekarang saya berikan kepada kamu, boleh kamu pegang. Diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup kamu. Saya ingin kamu membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Anda bicarakan ke saya ini sudah tuntas. Nah, jadi dan kamu juga sudah mencapai tujuan yang kamu inginkan. Sekarang silahkan buka halaman dari buku kehidupan yang Anda ceritakan kisah, dan Anda menceritakan kisah kesuksesan Anda. Oke, kamu bayangkan kamu berada di suatu tempat yang tadi kamu katakan itu, kamu berada di ruangan yang kosong, dan di sana kamu memegang buku yang saya berikan tadi, dan di dalam buku itu keseluruhan hidup kamu, cerita hidup kamu ada di dalam buku itu. Dan katakan saja semua permasalahan yang kamu ceritakan kepada saya dari kemarin-kemarin itu sudah selesai di dalam buku itu, dan kamu sudah mencapai tujuan yang kamu inginkan. Dan sekarang saya minta kamu untuk membuka halaman buku yang dimana halaman buku tersebut menceritakan kisah kesuksesan kamu. Dan sekarang kamu boleh membuka buku tersebut. Dan sekarang saya ingin kamu fokus pada halaman tersebut yang udah kamu buka. Oke, apakah kamu sudah menemukan kisah kesuksesan kamu? Sudah. Oke, boleh kamu ceritakan kisah kesuksesan seperti apa yang ada di halaman tersebut? Saya lebih semangat dalam belajar karena banyak teman-teman dan para guru yang menyemangati saya. Oke. Nah, kira-kira judul atau tema halaman tersebut yang cocok itu apa? Coba kamu kasih judul. Kira-kira apa yang cocok untuk halaman tersebut? Semangat belajar. Oke. Semangat belajar. Nah, sekarang saya ingin kamu membuka halaman lagi yang dimana halaman tersebut itu ada kesuksesan kamu yang lainnya. Boleh kamu buka kembali halaman tersebut? Oke. Apa yang ada di halaman tersebut? Kisah kesuksesan apa? Tidak ada guru yang tidak memberi motivasi kepada saya. Oke. Maksudnya seperti apa kalau boleh tahu? Semua guru yang masuk ke dalam kelas selalu memberi saya motivasi. Oke, setiap guru yang ke dalam kelas itu selalu memberi kamu motivasi. Nah, kira-kira apa yang cocok judulnya untuk halaman tersebut? Guru adalah ibu kedua di sekolah. Oke. Guru adalah ibu kedua di sekolah. Nah,
coba kamu buka lagi di halaman-halaman berikutnya, apakah masih ada kisah kesuksesan kamu? Tidak ada. Oke, tidak ada. Nah, kalau misalkan tidak ada, apakah ada yang mengetahui perubahan kamu di ketika kamu udah di kesuksesan tersebut? Ada. Oke, kalau boleh tahu siapa? Guru-guru. Oke, guru-guru. Nah, apa yang dikatakan oleh guru kamu kepada kamu? Kenapa kamu lebih bersemangat hari ini? Oke, kenapa kamu lebih bersemangat menanyakan kepada kamu? Nah, kira-kira ketika guru kamu berbicara seperti itu kepada kamu, apa yang kamu rasakan? Perasaan apa yang muncul pada diri kamu? Saya senang sekali. Oke, kamu senang sekali, ya. Boleh sekarang kamu membuka mata kamu, oke, dan kamu boleh menutup bukunya. Nah, oke, sekarang saya ingin katakan saja gitu ya, semua permasalahan yang sudah kamu ceritakan kepada saya itu udah selesai gitu ya. Yang kamu tadinya tidak semangat, kurang semangat gitu ya dalam belajar, hilangnya motivasi kamu dalam belajar, kamu tidak fokus, katakan saja sekarang itu semuanya sudah beres dan sekarang kamu merasakan lebih semangat lagi dalam belajar, ya. Nah, saya ingin kamu menutup mata kamu kembali, boleh? Oke. Nah, katakan saja semua permasalahan yang sudah kamu ceritakan kepada saya itu sudah selesai, sudah tidak ada. Yang tadinya kamu tidak semangat belajar, sekarang kamu lebih semangat lagi. Nah, ketika kamu lebih semangat lagi, perasaan apa yang muncul dalam diri kamu? Senang. Oke. Ketika rasa senang itu muncul, ada pada bagian tubuh manakah? Dalam hati. Oke. Sekarang saya ingin kamu menyimpan tangan kamu di rasa senang tersebut yang berada di dalam hati kamu. Boleh kamu pegang? Oke. Coba kamu rasakan perasaan senang itu apakah besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak. Berwarna atau tidak berwarna? Tidak. Oke, tidak berwarna. Nah, sekarang saya ingin kamu lebih fokus kembali. Coba kamu membayangkan kamu mengangkat kaki kamu dan membawa tubuh kamu, pikiran kamu ke perasaan senang tadi yang besar, yang tidak berbentuk dan tidak berwarna, yang dimana di dalamnya itu banyak sekali kisah kesuksesan kamu di masa lalu. Ketika kamu sudah mengetahui atau kamu sudah menemukan kisah kesuksesan kamu di masa lalu, boleh kamu memberitahu saya, apakah sudah ada? Sudah. Oke. Saya ingin mengetahui kisah kesuksesan apa yang ada di masa lalu kamu. Saya seharusnya lebih semangat belajar dari dulu. Tidak ada motivasi juga. Tidak apa-apa. Oke. Kamu pernah tidak mempunyai motivasi dari orang lain, tetapi kamu lebih semangat lagi belajarnya seperti itu? Ya. Oke. Persisnya itu kelas berapa atau saat kapan? Saat akhir kelas 2. Oke, saat akhir kelas 2. Oke, ternyata yang bisa memberikan motivasi kepada diri kamu itu hanya diri kamu sendiri gitu, bukan orang lain. Oke, selain itu apakah ada lagi? Saya ingin kamu mengingat-ingat kembali kisah kesuksesan kamu di masa lalu ketika kamu merasa senang gitu. Ada? Tidak. Tidak ada? Oke, coba saya ingin kamu lebih fokus kembali. Oke, kamu lebih fokus kembali. Dan saya ingin kamu mengingat kembali kisah kesuksesan kamu ketika kamu merasa senang, semangat belajar ketika kamu di masa lalu, selain yang tadi kamu katakan kepada saya saat di kelas 2, yang dimana di kelas 2 itu kamu merasa
Meskipun tidak ada yang mengasih motivasi kepada diri kamu, kamu tetap semangat belajar. Nah, kira-kira selain itu, saya ingin kamu ceritakan kembali, apakah ada? Tidak. Tidak ada. Oke. Nah, oke, boleh kamu membuka mata kamu. Oke. Nah, ternyata di masa lalu kamu pernah gitu ya, belajar tuh semangat sekali gitu tanpa ada yang mengasih motivasi kepada diri kamu gitu ya. Nah, kira-kira nih sekarang ketika tidak ada orang yang mengasih motivasi kepada kamu, apakah kamu akan memberikan motivasi kepada diri kamu sendiri? Akan. Oke. Nah, kira-kira nih supaya skalanya itu naik lagi gitu ya, apa yang harus kamu lakukan? Lebih bersemangat belajar, tidak, karena semangat belajar itu sangat penting. Oke, nah tadi kamu sudah menceritakan gitu ya, ternyata di masa lalu kamu itu kamu pernah gitu ya semangat belajar tanpa ada motivasi dari orang lain, hanya diri kamu yang memberikan motivasi kepada diri kamu gitu ya. Nah, kira-kira ketika kamu sudah menceritakan kesuksesan kamu di masa lalu gitu ya, terus tadi kamu juga kesuksesan kamu di masa depan, di buku kamu yang tadi kamu buka gitu ya, yang dimana tadi gitu ya ada yang kamu kasih judul atau tema itu semangat belajar, dan guru itu ibu kedua di sekolah gitu ya. Nah, kira-kira nih sekarang kamu berada di skala berapa? Saya sekarang berada di skala 8. Oke, nah persisnya skala 8 itu seperti apa? Lebih bersemangat belajar dan lebih mudah paham dalam menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru. Oke, kamu lebih paham lagi dan kamu lebih semangat dan lebih paham gitu ya menangkap pelajaran ketika guru memberikan materi gitu ya. Dan saya rasa gitu ya, ternyata di masa lalu kamu juga gitu, kamu pernah gitu loh semangat itu untuk belajar meskipun tidak ada yang memberikan motivasi kepada diri kamu gitu ya dari orang lain. Ternyata yang bisa memberikan motivasi pada diri kita itu hanya kita sendiri gitu ya. Nah, boleh kamu lakukan gitu ya, setiap pagi kamu memberikan motivasi kepada diri kamu, afirmasi positif seperti saya lebih semangat lagi, saya hari ini semangat untuk belajar gitu. Nah, saya ingin mengajukan atau memberikan gitu ya pertanyaan kepada kamu. Nah, kira-kira nih kalau misalkan tadi kamu katakan kamu sekarang berada di skala 8, kira-kira untuk menaikkan ke skala selanjutnya itu apa yang harus kamu lakukan? Saya tidak akan bosan menanyakan pelajaran yang saya tidak paham kepada guru. Oke, kamu tidak akan bosan untuk menanyakan eh, pelajaran yang kamu belum pahami gitu ya kepada guru kamu. Nah, apakah bisa dilakukan dalam 1 minggu sekarang? Insya Allah. Oke, saya ingin kamu melakukan hal tersebut. Nah, apakah ada lagi? Tidak. Oke. Nah, apakah boleh saya memberikan saran kepada kamu gitu supaya motivasi belajar kamu itu muncul lagi atau lebih semangat lagi gitu? Apakah boleh? Oke. Nah, saya kira ya kalau saya dulu gitu ya, ketika saya kurangnya motivasi belajar itu, saya selalu memberikan semangat kepada diri saya sendiri gitu ya. Betul seperti yang tadi kamu katakan ya, kamu menanyakan pelajaran-pelajaran yang belum kamu pahami kepada guru kamu gitu. Itu sangat bagus sekali gitu ya, pekerjaan yang sangat bagus sekali, itu bisa kamu aplikasikan dalam waktu 1 minggu nanti ke depannya gitu. Nah, terus kamu boleh nih supaya kamu lebih motivasi lagi, lebih semangat lagi dalam belajar, boleh kamu membuat kayak di kertas itu kayak cita-cita kamu, kayak target kamu di semester sekarang tuh apa aja. Misalkan nilai rapot harus bagus, belajar harus di jam sekian sekian sekian. Jadi kayak diruntutin aja gini kegiatan kehidupan kamu sehari-hari gitu. Apakah boleh kamu membuat seperti itu? Boleh. Kayak misalkan nih, kamu bangun biasanya jam berapa? Jam 4-an lah. Kayak jam 4 ya. Oke, boleh nih. Kamu mulai dari jam 4 misalkan nih 00.0004 gitu ya.
dikasih kayak dikasih jarak gitu ya, bangun tidur terus di jam berapa, jam selanjutnya kamu misalkan sholat subuh atau sholat tahajud ngaji sampai jam berapa misalkan, terus kamu berangkat sekolah jam berapa, setelah sekolah kamu ngapain jam berapa, jadi kayak bikin agenda lagi boleh? Boleh. Oke. Kamu boleh mulai dari besok ya, kamu membuat, kalau misalkan lebih bagus hari sekarang kamu membuat supaya besok kamu bisa lebih tertuntut lagi mungkin ya gitu kehidupannya gitu. Nah kamu boleh mengaplikasikannya di kemudian harinya, dan saya ingin perubahan-perubahan positif ada gitu pada 1 minggu ke depannya gitu. Apakah bisa? So, Oke, berarti kamu akan mengerjakan ya 2 tugas. Yang pertama itu kamu akan lebih aktif lagi atau lebih banyak bertanya kepada guru kamu ketika ada pelajaran-pelajaran yang kamu belum pahami. Nah yang kedua itu kamu akan membuat kayak susunan kehidupan kamu gitu ya. Nah bisa kamu kasih judul apa terserah kamu itu. Nah nanti ketika kamu konseling di sesi ketiga saya ingin kamu mengambil itu. Oke. Nah sekarang gimana nih, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? tidak. Oke, tidak ada. Nah sekarang saya ingin kamu menuliskan pesan kamu gitu ya, kesan dan pesan kamu ketika kamu melaksanakan sesi konseling kali ini bersama saya. Apakah boleh? Boleh. Oke. Kamu boleh menuliskan di sini ya pesan dan kesan kamu. Selama kamu menuliskan pesan dan kesan kamu gitu ya, saya juga akan menulis. Udah? Oke. Apakah saya boleh mengetahui pesan dan kesan kamu? Boleh. Oke. Silahkan, boleh kamu bacakan. Pesannya jangan malas dalam belajar. Pesan kita harus belajar karena kalau tidak belajar kita akan bodoh. Nah, dan saya juga di sini akan membacakan ya pesan dan kesan saya gitu. Nah, kesannya itu ketika melaksanakan sesi konseling bersama kamu gitu ya, saya merasa sangat bangga sekali kepada kamu gitu ya. Bahwa sekarang banyak sekali perubahan hal-hal yang positif dalam diri kamu gitu ya. Meskipun sedikit perubahan positif, tapi mudah-mudahan lama kelamaan itu hal-hal positif yang lebih banyak lagi yang berubah dalam diri kamu gitu ya. Nah, terus saya juga sangat bangga gitu ya kepada kamu, ternyata di masa lalu kamu itu dulu kamu bisa semangat belajarnya itu lebih semangat lagi dari sekarang gitu ya. Meskipun tidak ada orang yang memberikan motivasi kepada diri kamu, kamu bisa memberikan motivasi kamu kepada diri kamu sendiri gitu ya. Kamu bisa memberikan motivasi kepada diri kamu sendiri gitu. Nah, pesannya dari saya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas hariannya ya, seperti yang kamu katakan tadi, ternyata kamu akan melaksanakan lebih kamu akan lebih banyak lagi bertanya terkait mata pelajaran yang belum kamu pahami kepada guru kamu. Dan yang kedua itu kamu akan membuat kayak susunan kehidupan kamu sehari-harinya seperti apa gitu ya. Nah, dan nanti di sesi ketiga saya harap kamu melaporkan hal-hal yang positif yang ada pada diri kamu gitu ya. Oke. Nah, mungkin untuk sesi konseling sesi yang kedua itu dicukupkan sekian ya sebelum mengakhiri sesi konseling yang kedua ini. Nah, saya ingin memberikan pesan kepada kamu ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang sudah tadi kamu katakan kepada saya gitu ya. Besar harapan dari saya
kamu bisa melaporkan hal-hal yang positif nanti di sesi 3. Oke, apakah bisa? Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kamu karena kamu sudah berkenan melaksanakan konseling sesi kedua bersama saya. Mungkin dicukupkan sekian untuk sesi konseling kali ini. Terima kasih.